Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit filariasis dan faktor risiko berdasarkan segitiga epidemiologi. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Maura Putri Kenanga dan nanti akan ada materi yang dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siska Nuranisa. Pendahuluan yang mencangkup definisi, rantai penularan, dan diagnosis. Kita mulai dari definisi. Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, dan Armigeres. Cacing tersebut hidup di saluran dan kelenjar getah bening dengan manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran dan saluran kelenjar getah bening. Pada stadium lanjut dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin. Selanjutnya ada rantai penularan. Penularan dapat terjadi apabila ada 5 unsur, yaitu sumber penular atau manusia dan hewan, parasit, vektor, manusia yang rentan, lingkungan, yaitu berupa fisik, biologi, atau sosial ekonomi budaya. Seseorang dapat tertular atau terinfeksi penyakit kaki gajah apabila orang tersebut digigit nyamuk yang infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva stadium 3 atau sering disebut L3. Kemudian masuk periode laten atau prepaten. Periode laten adalah waktu yang diperlukan antara seseorang mendapatkan infeksi sampai ditemukannya mikrofilaria di dalam darahnya. Waktu ini sesuai dengan pertumbuhan cacing hingga dewasa sampai melahirkan mikrofilaria ke dalam darah dan jaringan. Skema rantai penularan filariasis dapat dilihat ya, teman-teman. Filariasis dapat didiagnosis sebagai berikut. Ditemukannya mikrofilari dalam darah tepi, kiluria, eksudat, varises limfe, dan cairan limfe dan cairan hidrokel atau ditemukannya cacing dewasa pada biopsi kelenjar limfe atau pada penyinaran didapatkan cacing yang sedang mengadakan klasifikasi. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya eosinofili antara 5-15% atau ini bisa menjadi diagnosis pembantu. Selanjutnya, selain itu juga melalui tes intradermal dan tes fiksasi komplement dapat membantu menegakkan diagnosis. Selanjutnya ada gejala klinis. Gejala klinis ini tergantung pada daerah geografi, spesies parasit, respon imun penderita, dan intensitas infeksi. Gejala biasanya tampak setelah 3 bulan infeksi, tapi umumnya masa tunasnya antara 8-12 bulan. Pada masa akut terjadi gejala radang saluran getah bening sedangkan pada fase kronis terjadi obstruksi. Fase akut ditandai dengan demam atau serangkaian serangan demam selama beberapa minggu. Lalu, demam biasanya tidak terlalu tinggi meskipun kadang-kadang tinggi sampai 40,6 derajat Celcius, disertai menggigil dan berkeringat, nyeri kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Jika yang terkena saluran getah bening abdominal yang terkena terjadi gejala acute abdomen. Selanjutnya ada penata laksana filariasis yang meliputi pengobatan, perawatan, dan pencegahan. Selanjutnya pengobatan filariasis. Yang pertama, obat utama yang digunakan adalah dietilkarbamazin distrat atau sering disebut DEC. DEC bersifat membunuh mikrofilaria dan juga cacing dewasa pada pengobatan jangka panjang. Yang selanjutnya, untuk filariasis Bancrofti, dosis yang dianjurkan adalah 6 mg per kilogram berat badan per hari selama 12 hari. Sedangkan untuk filaria burugia, dosis yang dianjurkan adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari selama 10 hari. Efek samping dari DEC ini adalah demam, menggigil, artalgia, sakit kepala, mual, hingga muntah. Pada pengobatan filariasis juga, efek samping yang ditimbulkan lebih berat. Obat lain yang juga dipakai adalah ivermectin. Ivermectin adalah antibiotik semisintik dari golongan makrolid yang mempunyai aktivitas luas terhadap nematode dan ektoparasit. Obat ini hanya membunuh
Mikrofilaria. Efek samping yang ditimbulkan lebih ringan dibanding DC. Untuk perawatan, yang pertama istirahat di tempat atau pindah ke daerah yang dingin akan mengurangi derajat serangan akut. Yang kedua, antibiotik dapat diberikan untuk infeksi sekunder dan asbes. Yang ketiga, pengikatan di daerah pembendungan akan mengurangi endema. Pencegahan filariasis. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan pengendalian vektor nyamuk. Yang kedua, mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk dengan menggunakan umpan manusia. Mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk serta tempat perkembangbiakannya. Yang ketiga, pengendalian vektor jangka panjang yang mungkin memerlukan perubahan konstruksi rumah, termasuk pemasangan kawat kasa serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perindukan nyamuk. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengobatan, misalnya dengan menggunakan dietilkarbamazin sitrat. 3. Triad epidemiologi, host, agent, dan environment. Agent. Filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing filarial, yaitu Wuchereria bancroft, Brugia malayi, dan Brugia timori. Ciri khas, dalam reproduksinya mengeluarkan mikrofilaria, yaitu larva cacing, dan ditularkan oleh antropoda, yaitu nyamuk. Sebanyak 32 varian subperiodik, baik nokturnal maupun diurnal, dijumpai pada filaria limfatik, Wuchereria, dan Brugia. Periodisitas mikrofilaria berpengaruh terhadap resiko penularan filarial. Host, manusia, memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor umur. Semua kelompok umur dapat diserang dan tertular apabila mendapat tusukan dari nyamuk infektif yang mengandung larva stadium 3 ribuan kali. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Semua jenis kelamin dapat terinfeksi mikrofilaria. Lebih tinggi terjadi pada laki-laki daripada perempuan karena pada umumnya laki-laki lebih sering terpapar vektor karena pekerjaannya. Yang ketiga, faktor imunitas. Orang yang pernah terinfeksi filariasis sebelumnya tidak terbentuk imunitas dalam tubuhnya terhadap filaria. Begitu juga orang di daerah endemis biasanya tidak memiliki imunitas alami terhadap penyakit filariasis. Faktor terakhir yaitu ras. Penduduk pendatang baru suatu daerah endemis filariasis mempunyai risiko yang lebih tinggi terkena filariasis daripada penduduk asli. Host, nyamuk. Siklus kehidupan nyamuk berada di air. Nyamuk dewasa sekali bertelur kurang lebih 100-300 butir. Besar telur sekitar 0,5 mm. Jentik nyamuk terjadi 1-2 hari, lalu menjadi pupa sekitar 8-10 hari, dan menjadi jamuk dewasa sekitar 1-2 hari. Nyamuk jantan akan terbang di sekitar perindukannya dan makan cairan tumbuhan di sekitarnya. Nyamuk betina hanya kawin sekali dalam hidupnya. Perkawinan biasanya terjadi setelah 24-48 jam keluar dari kepompong. Makanan nyamuk betina yaitu darah yang dibutuhkan untuk perkembangan telurnya. Pengetahuan kepadatan nyamuk dan vektor sangat penting untuk mengetahui musim penularan dan dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai keberhasilan program pemberantasan vektor. Triad epidemiologi yang terakhir yaitu lingkungan, environment. Lingkungan terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah lingkungan biologi, lingkungan fisik, dan lingkungan ekonomi. Lingkungan biologi adalah semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia seperti flora dan fauna, termasuk manusia. Lingkungan fisik yang termasuk ke dalam lingkungan fisik ada antara lain geografik dan keadaan musim. Lingkungan fisik bersifat abiotik atau benda mati seperti air, tanah, udara, cuaca, makanan, rumah, panas matahari, radiasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan sosial berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar, dan gaya hidup.
pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial dan politik, pendidikan, dan status ekonomi. Environment atau lingkungan. Yang pertama ada lingkungan fisik. Biasanya daerah endemis untuk spesies Brugia malayi adalah daerah dengan hutan rawa, sepanjang sungai atau badan air lain yang ditumbuhi tanaman air. Sedangkan daerah endemis untuk spesies Wuchereria brancofti yaitu tipe perkotaan seperti daerah kumuh, padat penduduk, dan banyak genangan air kotor untuk habitat vektor yaitu nyamuk. Selanjutnya ada lingkungan biologi. Berdasarkan penelitian oleh Rudi Ansari tahun 2004, terdapat hubungan antara keberadaan tumbuhan air dengan kejadian filariasis. Maka dapat dikatakan bahwa orang yang tinggal di rumah memiliki tumbuhan air mempunyai resiko untuk terjadinya penularan penyakit filariasis. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial ekonomi. Pekerjaan yang dilakukan pada jam-jam nyamuk mencari darah dapat beresiko untuk penularan filariasis. Menurut Nasrin tahun 2008, terdapat hubungan pekerjaan dengan kejadian filariasis. Orang yang memiliki pekerjaan seperti petani, buruh pabrik, dan nelayan beresiko tertular penyakit filariasis. Kesimpulan, filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, dan Armigerez. Cacing tersebut hidup di saluran dan kelenjar getah bening dengan manifestasi klinik akut, demam berulang, peradangan saluran, dan saluran kelenjar getah bening. Pemberantasan filariasis perlu dilaksanakan dengan tujuan menghentikan transmisi penularan. Diperlukan program yang berkesinambungan dan memakan waktu yang lama mengingat masa hidup cacing dewasa yang cukup lama. Dengan demikian, perlu meningkatkan surveillance epidemiologi di tingkat puskesmas untuk penemuan dini kasus filariasis dan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan filariasis. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.